Berapa banyak kata Nabi dari umatku yang puasanya hanya menahan lapar dan haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam semoga tercurah limpahkan hadiran alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid At-Taqwa Buaran, yang saya hormati Ibu Ustazah Tasfitriani dan Ibu Dewi, yang saya hormati Ketua Irma, mana ketuanya? Ketuanya mana? Saudara Habib Hakim, yang juga saya banggakan jemaah Imam Masjid Buaran At-Taqwa Buaran. Maklum nih baru pertama kali masuk ya, lewat Mesri masuk ke baru. Alhamdulillah wasilah hadir di malam ini untuk sama-sama kita ngobrol sedikit ya masalah ilmu agama ya. Karena ini menjelang Ramadan ya, menjelang Ramadan sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Datang bulan Ramadan senang nggak? Senang nggak? Senangnya senang kenapa? Senangnya senang karena nanti bulan puasa banyak kolak, banyak makanan, atau karena bulan puasa banyak pahala? Ada pahala ya, senang. Kata Nabi, "Man-fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar." Barang siapa yang senang, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka niscaya diharamkan jasadnya masuk ke neraka. Senang doang, baru senang mau datang bulan Ramadan, diharamkan jasadnya masuk neraka. Ya.
Kenapa? Karena memang puasa ini adalah perintah Allah untuk orang beriman. Yang dipanggil tuh orang beriman. Di Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman ini bukan orang Islam saja, tapi orang beriman. Berarti ada keistimewaan puasa itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Siam. Puasa itu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Dari makan, minum, dan lainnya. Kutiba alaikumusiyam. Emang puasa ini diletakkan buat kita aja, bukan? Puasa. Umat dulu juga puasa, cuma model puasa beda-beda. Nabi Daud dengan puasanya, tiap Nabi beda-beda saya puasa. Maka kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Maka apa goalnya? Goal dari puasa itu adalah tattaqun, bertakwa. Ya, bertakwa itu ya, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi goalnya begitu. Jadi kalau sebelum puasa kita mungkin banyak melanggar perintah Allah atau tidak mau melaksanakan perintah Allah, nanti pas puasa, kemudian habis puasa, habis lebaran itu udah enggak gitu lagi, karena udah bertakwa. Jadi kalau kita puasa tapi sama aja kayak sebelum kita puasa, berarti belum berhasil puasanya. Ya, ta'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian kalau puasa itu kita juga harus menjaga bukan hanya yang membatalkan puasa makan minum aja, tapi juga harus bisa menjaga lisan kita. Lisan ini sogirul jismi, kabirul ismi. Jadi bentuknya kecil, ya, sogirul jismi, kabirul ismi, tapi dosanya besar, dosanya banyak. Kok begitu? Iya, kalau kita bohong ya, lihat kita sering bohong, sering ngomongin orang, sering gibah, itu dari lisan kita yang terkadang kita nggak sengaja kepleset ngomong, ya, gatel kalau melihat orang yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pengen kita ngomongin aja. Kalau lagi puasa tuh, ya, pahalanya habis gitu ya. Mungkin puasanya gak batal, cuman pahalanya gak dapet. Ya sayang banget, dari pagi, dari habis subuh kemudian sampai maghrib hanya menahan lapar dan haus. Kami soemin dari salamin berapa banyak kata Nabi dari umatku yang puasanya hanya menahan lapar dan haus. Jadi orang yang hanya menahan lapar haus itu ya itu orang yang puasa tapi tidak menjaga lisannya. Itu kan sayang banget. Nah, ada beberapa orang yang dirindukan oleh surga. Nah, salah satu nanti yang puasa. Ada
ada 4 golongan yang dirindukan surga. Surga itu apa kita? Pengen banget ya, kita kan kalau hidup pengen apa? Ketemu, gitu kan? Kalau hidup pengennya ketemu. Ini surga itu sama kita. Surga pengen ketemu sama kita. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama talil Quran. Itu membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Supaya tadi bagus banget suaranya ngantuk ya. Ya. Suara bagus juga diiringi dengan baca Qurannya juga benar. Jadi jangan sampai Quran yang kita baca tapi Quran itu nanti akan nyiksa kita di akhirat. Jangan sampai itu. Kenapa? Baca Qurannya berbeda. Salah satu maksiat kuping adalah ngedengerin orang baca Quran salah. Apalagi yang baca itu. Kalau yang bacanya salah dan dia nggak belajar, dosa ya. Tapi kalau dia masih belajar, mungkin masih diampuni sama Allah. Maklum salah juga lagi belajar. Maka enaknya punya guru gitu ya, dimaklum kalau salah. Tapi kalau udah tampil ke depan ya nggak boleh salah. Takutnya orang itu nggak dengar dari dia, kita nggak dengar jadi dosa. Kita dengar baca Quran salah. Maka pentingnya dibaca Quran, ramai di masjid. Nanti bulan puasa pada tadarus ya. Yang tadarus jangan laki-laki, yang tadarus anak muda dulu. Ini anak muda nih. Kalau hari satu juz saja yang pagi. Jangan hari satu juz dah. Setengah jam. Nah, ya. Ya jam 10 sampai jam 11 udah itu ya. Yang penting ada tadarus mengisi bulan suci Ramadan. Ya, orang yang dirindukan surga, maka bulan Ramadan itu kan pahalanya luar biasa banyaknya ya. Itu maka perbanyak pembacaan Al-Quran. Ya. Pak, saya nggak bisa baca Quran, gitu ya. Belajar. Belajar itu memang tidak mudah, maka butuh konsisten, butuh sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa. Emang gak buru-buru, gak kayak makan capek belajar emang ya. Pasti bisa menjaga wajahnya. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan dapat apa yang dia sungguhi. Tuh, dari Quran, baca Quran. Kalau bisa hatam depan guru. Ya, cari gurunya yang sana diajar sampai ke Rasulullah. Jangan asal nyari guru Quran. Baca Quran, anak muda harus bisa baca Quran. Ya, kalau bukan kita orang Islam yang membaca Quran, siapa lagi? Gitu. Ya. Nanti malu kita kalau bisa baca Quran. Kalau ada yang meninggal saudara kita, mungkin orang tua kita, gitu ya. Masih kita lihatin aja. Tidak dapat kita baca Al-Quran, baca Yasin, gitu ya. Gak mungkin kita nyanyiin, kan gak mungkin. Ustaz, saya mah bisa nyanyi. Orang tua saya meninggal, saya nyanyi boleh gak? Ini lagu sedih. Kan orang pantas, gitu. Ya. Orang buruk, orang pantas. Makanya baca Quran belum bisa, Yasin belum bisa. Ya. Belajar. Saya yakin ustaz banyak, ustaznya banyak, belajar ngaji. Ya. Untuk pergaulannya, komunitasnya, organisasinya ini di rumah begitu. Ya, buat ngecas keimanan kita. Nah, baca Qurannya bisa datangin ke gurunya. Baca Quran. Orang yang dirindukan juga salah satunya adalah ta'lil Quran. Kemudian yang kedua adalah wahidul lisan. Yang kedua adalah menjaga lisan. Ya, jangan sampai terpleset sampai kita ngomongin kebaikan orang. Kalau ngomongin kebaikan orang sih nggak apa-apa. Ya, bagus
bapak tuh semalam baca Qurannya, kebaikan orang tadi sebut juga apa-apa. Tapi kalau keburukannya jangan gibah, kemudian jangan juga kita menjelekkan orang atau juga bikin sakit hati orang dari ucapan kita seperti hati. Ya, jaga usaha kita tadi disampaikan di awal. Lidah ini adalah kecil bentuknya tapi dosanya besar. Mulutmu harimau ya. Maka kalau kata Agim itu orang itu kayak teko. Tahu teko nggak? Teko itu kalau kita isiin air kopi, kalau kita tuang keluar dari mulut tekonya apa? Kopi, gitu ya. Kalau teko isinya air putih, udah kita tuang, maka keluar air putih. Isinya susu, keluar air susu dari teko tersebut. Sama dengan orang juga begitu. Kalau orang emang isinya kebaikan, isinya ilmu, maka keluar dari mulutnya adalah sebuah ilmu. Tapi sebaliknya, kalau orang yang isi tubuhnya ini adalah keburukan, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang buruk. Bila terbilang hormat disebut sama dia, dikatain ke temannya, wah ketahuan. Kalau disebutnya B2 ya, dalam tubuhnya B2 mulut tuh, keluar dari mulutnya ya. Pas dia lagi kaget gitu kan, apa disebut sama dia kira-kira. Bapak sering main game kayak gitu, main game HP gitu kan, kira-kira apa yang disebut sama dia? Ya, itu tubuh dia begitu akan menceritakan sesuai dengan mulut dia, isi dia apa. Ya, makanya kita isi tuh tubuh kita dengan ilmu, gitu. Saling mengingatkan. Kalau teman mengingatkan jangan marah. Ya, kalau teman mengingatkan jangan marah. Apalagi temannya mau ngajak kita buat berbaik, ajak ngaji. Wah, jarang banget tuh punya teman yang ngajak ngaji, gitu ya. Ngaji yuk, kalau Sabtu ngaji di rumah. Ayo, begitu ya. Memang nyari 1000 alasan, apalagi gerimis. Mau ngaji di rumah, gerimis. Udah landing dulu tangannya gitu, ya gerimis gitu mah. Orang bakal datang gurunya gitu. Udah setuju aja gitu. Ya, padahal mau gerimis dia, mau apa kek, ngaji aja udah. Mau datang kayak orang yang gurunya datang aja. Gitu. Gak mungkin gak dicari pahala, pasti datang aja. Ya. Kenapa? Untuk ilmu kita gitu. Kan karena dalam generasi penerus nih yang subhanallah jauh di jalur gitu ya. Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Kira-kira 20 tahun lagi kita ini jadi apa nih? 20 tahun yang lalu saya mendengarkan pengajian 20 tahun yang lalu. 20 tahun kemudian gantian, mungkin sama 20 tahun lagi nih kalian di depan gitu ya, pasti ya. Siapa lagi kalau bukan kalian? Siapa lagi yang ngisi masjid ini kalau bukan para pemuda kalian ini? Masa masjid kita kontrakin yang ngisi orang ada, udah kita kontrakin aja. Coba begitu ya, jangan sampai begitu. Kemudian ini pemimpin masa depan, kayak apapun itu tidak ada laki-laki. Tuh, menjaga lisan kita akan bisa terjaga kalau kitanya sering ikut kajian ilmu,
Ya, kemudian juga punya temannya juga orang yang berilmu juga lah. Terkadang ucapan-ucapan yang buruk keluar dari mulut kita mungkin karena pengaruh teman juga. Lagi main game, temen ngomong A, ngomong B gitu ya. Ya begitu ikut-ikutan ketika temannya gitu. Coba kalau temannya baik, temannya orang berilmu, pasti akan kebahagiaan juga gitu. Kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, kita kebagian wanginya setidaknya gitu ya. Walaupun kita nggak dapat minyak wanginya, setidaknya kebagian wanginya, nyobain gitu. Kalau kita berteman sama tukang ikan, itu kebagian bau asinnya, bau amisnya gitu, kebagian. Ya, maka cari teman yang baik, dan itu akan membawa kita ke hal yang baik juga gitu. Kalau pengen tahu siapa dia, tanya temannya. Bagaimana cara si Hamid? Oh teman tanya. Oh temannya dia baik. Kalau temannya baik, ya. Kalau temannya baik, jadi bisa apa? Temannya buruk sama buruk juga. Sehingga kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal negatif yang keluar dari mulut kita. Maka perbanyak baca istighfar. Istighfar itu mulut kita, mata kita, kaki kita istighfar ya. Nabi aja yang dijamin masuk surga dan maksum tidak punya dosa gitu ya, itu istighfar tidak kurang dari 100 kali tiap hari istighfar. Kita hari ini berapa kali istighfar? Dari pagi nih sampai sekarang kita berapa kali istighfar? Yang kalau kata guru saya pas melihat mata nih kita udah ada dosa. Melihat aurat, melihat ini dan itu, lihat HP gitu ya, udah dosa. Nah maka dari itu kita perbanyak istighfar tuh. Khawatir dari mulut kita, ucapan kita itu keluar hal-hal yang negatif. Karena kalau kita bisa mendengar lisan kita, surga ini juga kita. Ini jam berapa nih? Hah? Jam berapa nih? 9:30. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 12. Ya. Yang ketiga, golongan yang merindukan surga adalah golongan dimultihan, adalah memberi makan orang yang lapar. Maka kalau di bulan puasa itu banyak tuh orang yang bukber ya, buka bersama, buka bersama di rumah gua itu nanti ya, karena memberi makan orang lapar kan orang puasa ya. Masa kan lapar tuh gitu. Kalau kita ngasih makan misalnya teman kita satu aja deh, gak usah banyak gitu ya, teman kita aja kayak bubur boyo gitu ya, itu pahalanya dapat tuh, pahala dia puasa tanpa mengurangi puasa pahala dia gitu ya, double kita dapatnya. Apa kita undang sampai 10 orang, wah, kita pahala gitu ya gitu. Sama yang pahala kelihatan nih, orang berbuat doang, bangunan di masjid gitu. Tapi seandainya dosa kelihatan, saya nggak berani datang ke sini. Ya, kelihatan pun dosa banyak amat gitu. Ya, dosa nggak kelihatan, pahala nggak kelihatan. Tapi kita perlu mengimani, percaya gitu. Ya. Memberi makan orang yang lapar ya. Belajar memberi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu. Ya dulu ya, kalau ya disuplah gitu ya, ya tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Maka kita lebih baik memberi ketimbang menerima. Jangan minta mulu, jangan nendeng mulu gitu ya. Kalau bisa kita memberi, kasih gitu. Nah, nanti momen bulan Ramadan
spesial tuh, ada zakat fitrah tuh di bulan Ramadan. Selain kita sedekah, ada sedekah wajib tuh, zakat fitrah gitu ya. Tuh, memberi makan orang yang lapar. Apalagi kalau kita punya harta banyak ya, di pinggir jalan tuh suka ada orang yang minta-minta kita kasih, ya mungkin dia lapar gitu ya. Udah gak usah mikir nanti duitnya buat apa, jangan-jangan nih pengemisnya atau orang yang kelihatan susahnya udah hafal di kampungnya orang yang kaya, jangan gitu, gak usah mikir gitu. Bagi-bagi aja udah gitu. Adapun duitnya buat apa kan itu serahnya, belum belajar bagi dari kita saja. Ya dari ngasih goceng ya, 2.000 kayak gitu ya, kasih aja. Ada orang minta-minta datang ke rumah kita ya, minta-minta assalamualaikum gitu, udah kasih aja 2.000, kasih, jangan mikir, kasih aja, jangan mikir negatif, wah nanti duitnya buat buat ini buat itu, jangan begitu, kasih dan dia ngasih ya. Siapa tahu benar gitu kan, buat kebutuhan dia, pahala luar biasa ya. Maka memberi makan orang yang berpuasa itu merupakan hal yang diinginkan surga ya. Belajar menerima ya, gemar membantu orang lain gitu. Kita bantu juga bisa pakai harta, boleh gak pakai tenaga, boleh gitu. Mau bulan puasa nih, kita bersih itu PBD, bersih-bersih masjid ya. Mungkin kita nggak bisa sedekah air atau terawih, udah kita bersihin masjid, sedekahnya pakai tenaga gitu. Tenaga orang bisa ya, duit juga orang bisa pakai doa, dan sedekah pakai doa ya. Emang tubuh kita nggak bisa, nggak bisa kemana-mana ya, lagi stroke kali ya, udah pakai doa aja. Tapi kalau kita punya tenaga, bantu gitu. Kegiatan masjid, kegiatan masyarakat, ikut di masyarakat, enggak ada ruginya gitu ya. Nah itu orang yang dirindukan surga, itu sedang memberi makan orang yang sedang lapar. Yang keempat golongan yang dirindukan surga adalah berpuasa Ramadan. Di puasa gitu ya, pada balik kan ya, pada balik puasa. Kalau teman ngajakin, ayo itu apa namanya, makan yuk sono, kalau ada lihat ini jangan mau gitu ya. Perempuan yang masih punya utang, ada nggak punya utang puasa, bayar dikit lagi tuh puasa ya. Yang laki-laki juga sama kemarin ya, yang masih punya utang bayar puasanya dikit lagi. Puasa ya apa Kamis puasanya belum tahu ya, belum tahu. Kalau saudara kita ketemu sama dia gimana aku puasanya ya, tentu kalau kita ini pemerintah ya, insya Allah tarawih malam Rabu ataupun malam Kamis nanti mulai tarawih ya. Puasa jangan sampai kita nggak puasa, oleh gede nggak puasa gitu ya. Ustaz saya nggak sahur, puasa nggak? Puasa ya. Puasa itu niatnya malamnya itu kan. Kalau niat sholat biasanya kan mengurangi fikih ya, sambil takbir sambil berniat. Tapi kalau puasa mah diinepin niatnya ya, malamnya kita niat, besoknya puasa gitu. Maka sebagai ulama yang menyampaikan biar aman juga doa niatnya di awal ya. Saya niat puasa 1 bulan penuh gitu di awal Ramadan tuh. Jadi kalau kelupaan orang niat puasa, udah kita jadi akan aman gitu. Maka tiap malam niatin puasa, kemudian besoknya kita puasa. Puasa Ramadan kan kayak puasa sunnah. Kalau sunnah kan dari pagi nih gak makan apa-apa nih, jam 10 puasa bisa. Kalau Ramadan nggak bisa, kalau malam belum niat, kemudian kita makan kita puasa
kita harus niatkan dulu gitu. Makanya jangan sampai kita ibadahnya dengan kebodohan gitu ya. Maka dengan ilmu ibadahnya, jangan sampai kita beribadah tapi nggak terima sama Allah. Kan sayang banget apa sholat yang hari bukan dia sholat yang hari tapi nggak Allah terima, sayang banget. Puasa kemudian lapar tiap hari tapi Allah nggak terima, kan sayang banget. Kenapa? Puasanya, ibadahnya, sholatnya nggak pakai ilmu ya. Maka pentingnya mencari ilmu, wajib tuh dari ilmu. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi tiap kita ini ya wajib hukumnya mencari ilmu, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, siapapun wajib mencari ilmu. Karena ibadah itu yang bisa bukan ustaz doang, bukan ustaznya doang, sama orang biasa pun kudu bisa ibadah gitu. Jangan sampai ibadah kita nggak diterima gitu ya. Nah, tapi kalau kita masih ngaji, punya guru, tiap hari ketemu guru ya, kemudian ibadah kita masih belum benar, masih dimaafkan sama Allah. Yang punya guru aja ya, sampai kita nggak ngaji enggak, belajar enggak, punya guru enggak, tiba-tiba sholat sholatnya nggak benar ya, itu mah salah gitu. Nanti di akhirat gimana, kita mau bawa apa ya. Makanya puasa Ramadan dengan benar, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang dirindukan surga ya. Udah malam 9:30 ya, kita tidur. Bikin kuis aja. Bikin ada kuisnya. Kasih Pak Omen. Nih ada hadiahnya. Oh, ada hadiahnya. Oke, baru hadiah ini 10 juta. Ini berapa pertanyaan ini? Yuk. Oke, ada kuisnya. Tadi saya menyiapin soal 10 soal ya. Ya, yang tadi disampaikan ya, ada kuis ini. Masih ada waktu berapa lagi? 5 menit lagi ya. Oke, siapa yang bisa membacakan dalil tentang kewajiban berpuasa? Angkat tangan. Ya. Tapi yang berbagai ya ayyuhalladzina amanu. Oke, ya. Sebutkan nama. Kalau yang TS atau bisa. Ya. Wah, keren. Warkosop ya. Dapat hadiah 10 juta. Ya. Sponsornya dari Ibu Jasmine ya. Oke. Yang selanjutnya, siapa yang bisa membacakan hadis Nabi yang berkaitan dengan puasa? Nah, bebas. Yang tadi boleh ataupun yang lainnya kalau tahu hadis tentang keutamaan puasa ataupun kalau berkaitan dengan puasa. Ya, katakan yang tahu bebas. Ya, yang tahu. Lumayan nih buat di pulsa, buat makan nasi uduk besok. Bebas, hadisnya mana aja. Hadis yang pendek ya, yang panjang boleh. Ya. Apalagi yang panjang, Iya. Kami tambahin lagi. 2 lembar, yang panjang mah 2 lembar. Tapi 2 lembar ya. Iya, ayo, kata. Pak, saya tahunya bahasa Indonesianya ya, boleh lah bahasa Indonesianya. Artis nggak hafal bahasa Indonesia gitu. Ayo, siapa silakan.
hadis yang berkaitan dengan puasa. Ya, ya. Saya mau googling dulu, Tapi kan bacanya jangan baca itu kayak tadi waktu itu. Ada? Mau di skip dulu ke pertanyaan berikutnya? Ganti dulu. Oke, ya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan 4 golongan yang dirindukan surga? Oke, sebutkan nama. Nama aku Syafa. Harpa. Syafa. Oh, Syafa. 4 golongan yang dirindukan Allah itu ada orang yang membaca Dirindukan Al-Quran. surga ya. Dirindukan surga itu ada yang membaca Al-Quran. Terus yang menjaga lisan. Terus yang memberi makan orang yang berpuasa. Sama yang berpuasa di bulan Ramadan. Oke, betul. Masih berapa lembar ini? Lembar. Itu bulan. Masih 2 karung lagi. 2 karung lagi, tenang. Aku bukan. Oke, ya. Ada yang mendapat tadi hadis berkaitan dengan puasa? Hadis Rasulullah. Ada? Ya. Siapa yang bisa membahasa Arabkan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah? Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu, ya. Tangan bahasa Arab apa? Hand puas. Apa? Bocoran dulu. Dibocorin dulu nih. Ini. Alumni semua apa harus bisa? Alumni semua bisa. Ya. Tangan di atas, juga tangan di bawah. Tadi yang disebut juga apa namanya, harus tangan puasa. Boleh habis yang pendek, ataupun yang setengah panjang, ataupun yang panjang hadisnya. Ada? Ada. Saya minum dulu ya. Ya, minum. Itu Pak Omen. Udah disiapin. Udah disiapin pakai yang kecil lagi. Minum dulu ada makanannya. Takut kurang makanya bikinnya gede. Ya, bukan. Ada nama MC kan MC. Ya. Oke. Siapa namanya? Dia Lestari. Artinya ya. Barang siapa yang senang datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharapkan masuk api neraka. Oke, betul. Manfaatnya bulan Ramadan kalau mau belajar wala dapat. Oke. Ya. Masih ada 2 lembar lagi untuk pertanyaan lagi itu. 2 orang lagi. Tangan di atas, Bang Jeng lebih baik di tangan di bawah. Ya. Ada yang tahu? Atau ada yang bisa membahasakan pemuda sekarang pemimpin masa depan? Pemuda sekarang pemimpin masa depan. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Ada tahu? Atau udah searching di Google ya? Searching di Google, langsung tanya AI. Ada? Gimana? MC nya perempuan ini MC. Ya udah. Siu
Gak apa-apa, kalau salah juga baca buku. Dapat apa? Salah juga nggak diketawain, nggak ada yang tahu soalnya bingung. Ini kan belajar. Cara juga wajar sambil belajar. Tuhan ini keluar yang makanannya. Ada tangan di atas, Kurang nggak itu? jadi tangan di bawah. Atau bukan lagi pertanyaannya, masih dua lagi pertanyaannya, dua lembar lagi, lumayan. Lumayan loh. Ya wakos boleh, ya nggak apa-apa sebutkan itu jawab pertanyaan. Oh MC ini mau jawab MC, ya MC dari tadi udah gatel mau jawab Iya. kayaknya. Gimana MC silakan. Oke, ganti pertanyaan ya. Sebutkan. Kalau ibu Enggak, bahasa Arab lagi, bahasa Arab lagi. Ini deh bahasa Arabnya saya, nanti bahasa Indonesianya ada apa gitu ya. Oke. Alisan Sogirul Jismi Kabirul Jismi. Nah, artinya apa tuh? Ayo, alisan Sogirul Jismi Kabirul Jismi. Nah, ayo. Artinya apa tuh? udah Ayo, silakan. Nah, alisan Sogirul Jismi Kabirul Jismi. Ini yang mau dijawab, mau jawab aja deh. Atau gantian? Ada? Tapi itu boleh mengartikan pemuda sekarang, pemimpin masa depan, ya. Kemudian alisan Sogirul Jismi Kabirul Jismi. Kalau nggak bisa saya pertanyaan ke PKN nih kalau bisa. Ganti ya. Oke, ini ada yang jawab nggak? Bukan? Ada. Tadi tangan di atas itu nggak betul. Coba jawab itu. Ya. Hah? Apa? Bahasa Arabnya? Di jalur good, ya betul ya. Oke, subhanallah jauh di jalur pemuda sekarang dan pemimpin masa depan. Iya dapat. yang penting berani. Satu lagi. Ais, yang penting berani daripada Bahasa Arabnya tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Ada yang tahu? Ya. Atau apa artinya alisan Sogirul Jismi Kabirul Jismi? Nah, MC ini mau jawab sebenarnya malah begini. MC-nya pemalu. Dulu saya waktu melatih Irma sering disuruh MC mulu, ya. Kesal banget sama ketua Irma dulu jadi MC. Sekarang jadi bisa MC tanpa teks juga bisa. Belajar tentang ngaji Irma tuh begitu banyak yang kita pelajari. Apa? Jawab. Ya. Ayo Pak Is, nggak apa-apa. Ayo. Pak Is, Ya Pak Is, ayo Pak Is. bisa loh Pak Is. Katanya nyesal dari 2.000 nih. Tuh. 10.000 loh. Ada yang nanti berubah jadi merah. Ya, ya Pak. Amin. Ayo Amin. Ya, ayo Amin. Ayo Orang tua, ayo Amin. Ya. Ayo Amin. Yang mau kalah sama wapas. Hah? Oh Amin gantian. Dibisikin sama wapas aja. Hah?
Aliyadil mulia khairun min yadis sufla. Oke, betul. Oke. Silakan Pak Ketua, boleh maju Pak Ketua. Oke. Ya, sudah ya. Nanti saya berbicara sama Pak Putri ya. Kurang ya. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa menjelang bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai kita berbulan Ramadan. Tadi sebelum berangkat ke sini, beberapa tadi Pak Fitri ini jam 7:30 pas habis bisa telepon ya sama di sekretariat telepon sama RT ada yang meninggal, orang sakit lagi itu masuk angin doang kali ya, baru 8 jam meninggal nyawa kita nggak tahu tuh, kita nggak pernah tahu besok kita masih berapa orang, kita nggak tahu kita nyampe apa kagak nih sampai bulan Ramadan yang dikit lagi itu ya. Maka manfaatkan usia yang Allah berikan ini dengan hal-hal yang baik. Kita berdoa mudah-mudahan sampai usia kita bulan Ramadan ini ya pokoknya di bulan Ramadan sampai usia kita menyampai ke bulan Ramadan ya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat, dan ilmu kita bertambah, berkah hidup kita, berkah hidup kita, dan berkah juga ilmu kita. Ala hadhihi wa ala kulli man salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala kekurangan mohon dimaaf, bila ada kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.